ya rintangan, resiko, senang, susah itu pasti ada. Apalagi, nah ini garis bawah, mungkin teman-teman peternak tidak kaget dengan nuansa, dengan situasi kondisi yang sekarang bisa dikatakan kurang nyaman. Yaitu kita sebenarnya masih di circle dimana dunia persapian di momen ini itu masih dalam kategori pandemi mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten sedulurku semua. Salam bahagia, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Masya Allah, tabarakallah, di kesempatan yang berbahagia ini saya berada di kandang Wariso yang lama, dan kesempatan ini kita sudah ada sapi yang baru. Ini dia sapi yang baru berjeniskan limosin ya, dengan gundul dengan fisik non tanduk atau gundul dengan sesi yang insya Allah juga jumbo. Nah, kesempatan kali ini saya tidak akan membahas sapi ini, melainkan kita akan sama-sama untuk mengupas dan bercerita, evaluasi mungkin sekaligus tentang hari raya, penyambutan pelaksanaan hari raya Idul Kurban di tahun 2023. Kita awali dari cerita mulai kita pengisian kandang. Tapi sebelum itu saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya, baik dari Bapak Ibu customer, baik dari penonton YouTube, baik dari semua yang hadir di kandang di kesempatan kemarin. Ya, dengan adanya teman-teman semua, Bapak Ibu semua, saya bisa seperti ini, saya bisa berkarya, saya bisa terus semangat untuk beternak pastinya. Nah, untuk selanjutnya saya akan sedikit membahas tentang momen sebelum kita pengisian kandang atau persiapan seperti apa yang kita lakukan untuk pengisian kandang di acara penyambutan datangnya Hari Raya Kurban di tahun 2023. Pastinya yang pertama adalah tidak lain sterilisasi kandang. Kita mengupayakan sedemikian rupa agar kandang tetap satu, wangi, artinya tidak bau kotoran, bau busuk dan lain sebagainya. Kita harus mengupayakan hal tersebut dengan cara apa ya? Mungkin ditanemin tanaman-tanaman yang sifatnya di situ menyerap bau seperti jeruk, pandan dan lain sebagainya. Lalu kebersihan kita jaga dengan memberikan desinfektan dan pembersihan lantai dengan antibakteri khusus. Nah, itu upaya untuk awal yang dimana kita persiapkan sebelum pengisian. Nah, kesempatan itu datanglah Hari Raya Ramadan, Hari Raya Idul Fitri. Kami sudah Alhamdulillah banyak beberapa sapi-sapi yang siap dikurbankan dengan size jumbo. Nah, teman-teman pasti sudah melihat di momen dulu ya, ada bontong, ada bintang, ada cappuccino, ada semuanya banyak. Nah, alhamdulillah di kesempatan itu kita dapat mengumpulkan sapi-sapi dengan karakter tertentu, dengan size tertentu, guna apa? Untuk mencukupi kebutuhan customer. Nah, setelah itu pengadaan pemenuhan kebutuhan di kandang sudah kita laksanakan. Upaya apa lagi yang harus kita lakukan agar pastinya, karena untuk menyambut datangnya kurban ini penuh dengan ya rintangan, resiko, senang, susah itu pasti ada. Apalagi, nah ini garis bawah, mungkin teman-teman peternak tidak kaget dengan nuansa, dengan situasi kondisi yang sekarang bisa dikatakan kurang nyaman ya, tapi kita tetap bersyukur. Apa itu? Yaitu kita sebenarnya masih di circle dimana dunia persapian di momen ini itu masih dalam kategori pandemi mungkin. Bagi saya, bagi kami, teman-teman semua yang ada di lingkungan kami masih dalam lingkungan pandemi, yaitu pandemi wabah LSD, lumpy skin disease, atau bahasa orang sini menyebutnya lato-lato, atau bahasa yang paling gampang dikenal dan semua atau customer paham pasti adalah penyakit cacar. Nah, pada kesempatan itu kita juga terkena swanging paniknya kami, jadi stop, tidak memasukkan sapi baru, tidak mengeluarkan sapi lama, tidak menerima tamu, segala-galanya pokoknya isolasi total karena takut
dan panik. Satu hari panik bagaimana agar tidak tertular wabah LSD, karena samping kanan kiri depan rumah dah kena semua. Akhirnya kita protek dengan sedemikian rupa, memberikan upaya apapun itu untuk kenyamanan sapi, keamanan sapi. Alhamdulillah sampai tempo 1 minggu kita aman, tapi di minggu kedua kita tetap kena ya. Teman-teman semua udah tahu dulu sapi yang nelor itu kena, tapi alhamdulillahnya itu tidak sampai ada yang kematian dan lain sebagainya, cuma 3 ekor yang kena dan itu bisa diselamatkan dan bekasnya tidak ada. Dan yang alhamdulillah adalah apa, sapinya itu malah tambah bobotnya. Jadi memang tidak terlalu berpengaruh ketika sapi itu sudah punya imun yang kuat. Nah, imun yang kuat diciptakan dari perawatan yang benar, yang tepat, yang sesuai dengan bagaimana kita. Nah, itu terkait wabah LSD. Wabah PMK juga masih ada nih teman-teman semua. Jadi banyak diantara kita golongan peternak petani yang masih terjangkit wabah PMK di gelombang kedua, di tahun kedua masih ada. Dan bagaimana upaya untuk menyelamatkan itu, mencegah itu, dengan segala hal pasti kita akan berikan yang terbaik untuk ternaknya. Nah, pada saat itu mungkin bisa menjawab juga untuk Bapak Ibu customer, terutama mohon maaf banget langganan Sohibul Kurban di masjid-masjid yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, yang sebagian juga ada yang di Jabodetabek, dan yang paling banyak ada lingkungan sekitar saya Purworejo. Itu untuk sapi ekonomis baik dari ras Madura maupun Bali kita tidak menurunkan. Dengan alasan apa? Karena memang pada saat itu sapi Bali sehat, sapi Madura sehat di sana, tapi di sini wabahnya itu masih kuat banget, yaitu wabah LSD. Walaupun LSD itu tidak menggugurkan syarat kurban, kalau kena LSD tidak jadi kurban, tapi setidaknya kita mencari titik aman dan untuk mencari meminimalkan resiko, karena yang diserang LSD biasanya adalah sapi-sapi ekonomis. Dengan itu kemarin kita sepakat tidak menurunkan sapi Madura dan Bali, itu sedikit alasan. Nah, kembali lagi ke penyakit tadi, alhamdulillah setiap farm kita semuanya, kandang kita semuanya bisa mengupayakan, bisa memberikan kondisi sebaik mungkin untuk ternak kita semua agar terhindar, agar sembuh dari wabah, dan untuk momen selanjutnya kita bisa memberikan rasa kepuasan pasti yang kita jaga itu. Jadi jangan sampai ada goresan hati atau kekecewaan di antara kita, antara saya dengan customer, antara saya dengan teman-teman semua. Dan pasti ada yang kecewa dong kalau kita mengupayakan harus benar-benar nggak ada yang kecewa, nggak bisa. Siapa yang kecewa? Mungkin adik-adik semua, mungkin teman-teman semua yang mau main ke Setia Farm tapi kandangnya ditutup. Nah, kesempatan ini sudah dibuka, insya Allah sudah terbuka untuk umum. Nah, teman-teman semua, sekarang kita bercerita momen kurbanan ya. Jadi alhamdulillah kurang 1 bulan kita permintaan meningkat ya. Jadi banyak dari antara Bapak Ibu, saudara, teman-teman dan customer yang meminta sapi dengan size jumbo. Nah, dengan kesempatan itu, karena untuk sapi-sapi hasil fattening kami di kandang sudah habis, sudah terjual, ada yang terpotong, ada yang sakit. Jadi kita harus mencari sapi dengan size jumbo di farm lain atau peternak lain yang bisa kita lihat di kesempatan kita berburu ya. Momen berburu itu sangat asik sekali. Nah, pada saat itu kita perburuan kita lakukan mulai dari Gunung Kidul. Nah, paling banyak Magetan nih dari tempatnya Mas Dandung dan sekitarnya. Nah, alhamdulillah dari sekian banyak sapi perburuan kita bisa mendapatkan sapi-sapi yang memang untuk saya ya prioritas itu bukan soal gemuk, bukan soal gagah, tinggi, panjang dan lain sebagainya, melainkan memang yang saya cari adalah yang sesuai dengan permintaan dari Bapak Ibu semuanya yang diinginkan. Misal aku pengennya yang merah polos Mas, aku pengennya yang merah bata, aku yang hitam, aku yang tinggi, aku bebas yang penting gemuk banget, pendek gak apa-apa. Nah, ketika ada permintaan seperti itu saya lega banget. Artinya lega, kita tidak lagi ada acara berangan-angan sing koyo opo ya sing koyo opo, enggak. Jadi benar-benar sesuai dengan apa? Ya, kertas. Oh, dari Bapak A yang diminta demikian, Ibu aja B demikian. Alhamdulillah dari Magetan saja kita kemarin mendatangkan sekitar, kalau nggak salah catatannya sekitar 19 ya, 19-an atau 21 kemarin. Itu dari Magetan, dari Gunung Kidul yang jumbo-jumbo ada sekitar 4. Nah, demikian alhamdulillahnya di momen kurbanan kita dapat menjalankan kegiatan, rutinitas, kewajiban kita untuk mencukupi kebutuhan customer dengan menurut saya lah
dengan lancar. Amin. Nah, alhamdulillah. Yang kedua, teman-teman kandang, teman-teman dari tim distribusi pengiriman juga tidak ada yang berkendala di lapangan, maksudnya ada kecelakaan kerja dan lain sebagainya, tidak ada. Alhamdulillah. Yang ketiga lagi, dari customer sampai detik ini saya tunggu, tidak meminta ya Bu. Saya tunggu evaluasi, artinya masukan untuk saya di tahun yang akan datang. Belum ada yang memberikan komentar yang sekiranya buruk, itu belum ada. Tapi kami berharap banget untuk Bapak Ibu semuanya untuk transparan apa adanya. Mohon maaf Mas, kemarin sapinya banyak lemaknya dipotong, tidak masalah, kita evaluasi nanti. Mas, mohon maaf kemarin ada cacingnya gitu, misal gitu. Jadi kita bisa belajar dari itu semua, jangan hanya yang manis-manis kita terima, nanti kita tidak ada evaluasi malah gugur. Nah, itu singkat cerita. Nah, after kurbanan, nah kita akan evaluasi lagi dengan kondisi yang ada di kandang, karena momen kurbanan itu distribusi dilaksanakan itu berlangsung secara 3 hari. Ada yang mungkin ikut Muhammadiyah, motongnya di hari Kamis kemarin tanggal 28, ada yang ikut tanggal 29. Jadi hari tasriknya kan ada 3 hari. Kita pengiriman ada di momen 3 hari itu. Hari pertama atau pertama kali pengiriman kita diutamakan dulu yang jauh-jauh. Jabodetabek kita utamakan, tapi biar nginep di sana 1 hari 1 malam, kita bawakan rumput, kita bawakan konsentrat dari sini. Untuk yang hari kedua kita pengiriman ke Jateng yang jauh-jauh seperti Semarang, Temanggung, nanti daerah mana, Brebes dan lain sebagainya. Nanti yang hari H atau kurang 1 hari malamnya kita pengiriman ke DIY, ke dalam kota dan lain sebagainya, lancar Insya Allah. Oke teman-teman semua, nah mungkin sedikit kesimpulan untuk tahun ini, bahwasanya sebelum kita melangkah terlalu jauh, saya terutama tidak ada kata lain lagi yang bisa kami ucapkan selain terima kasih kepada teman-teman semuanya, baik dari Bapak Ibu customer, teman-teman media yang selalu setia menonton channel kami, yang selalu memberikan komentar positif, komentar semangat, dan teman-teman kandang juga tak lupa, teman-teman dari tim keluarga dan lain sebagainya. Yang selanjutnya mungkin saya minta doanya dari teman-teman semua, bagaimana agar nantinya Setia Farm ini bisa lebih bermanfaat untuk orang banyak, lebih maju dalam hal segala yang baik-baik, lebih semangat lagi untuk beternaknya, yang bisa membantu saya tidak lain cuma teman-teman semua. Jadi doanya apa? Kita sama-sama berdoa semoga kita dapat menjumpai kembali atau mendapatkan kembali sapi-sapi dengan karakter yang unik, mungkin seperti Wariso, harus lebih baik karena evaluasi setiap tahunnya harus meningkat dalam segi kebaikan, meningkat kualitasnya, meningkat size-nya, meningkat semangatnya, meningkat. Seperti Hayabusa juga, kalau bisa kita mencetak sapi-sapi dengan kualitas pokoknya sebaik mungkin dengan bantuan teman-teman semua. Pastinya ada Kipli, ada Bontong Kusumo, pokoknya yang baik-baik semua, biar nanti kandang Setia Farm tuh full, bener-bener full. Amin, sapi-sapi di atas 1 ton, amin, amin. Di momen selanjutnya ya, Raya Kurban 2020, dan makin semangat bisa kita lihat dengan kondisi teman-teman semua di media. Pastinya kalau teman-teman semua masih rajin berkomentar, mas ini minta video ini, apa yang dapat menghalangi saya untuk lemes, males-malesan? Nggak ada. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Dan selanjutnya mohon doanya yang terakhir ya, doa untuk kita semua agar diberikan kesehatan selalu, tidak hanya sapinya ya, terutama yang merawat, yang punya kesehatan selalu, iman selalu, semangat selalu, agar kita bisa berkarya lebih baik lagi. Pastinya mungkin teman-teman bisa memberikan komentar yang sebanyak-banyaknya di konten kali ini, kira-kira apa langkah kedepannya untuk Setia Farm agar lebih menarik lagi. Apakah hanya sapi, apakah kita harus perlu tambah reptil yang lain dan lain sebagainya. Dan pastinya teman-teman semua yang bisa menjawab itu. Nah, nanti di next konten kita akan bahas satu persatu kondisi kandang, juga mungkin sapi-sapi yang masih sedia di Setia Farm yang akan kita gemukkan lagi, dan masih banyak lagi yang akan kita bahas. Nah, mungkin demikian. Mohon maaf banyak kurangnya. Mohon maaf juga kalau belum menyampaikan semuanya karena durasinya terlalu panjang nanti. Ya, saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.